Hai, selamat datang di channel Alur Komik. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Perlu diingat, ini hanyalah alur cerita untuk mempermudah memahami isi cerita. Yuk kita lanjut aja ceritanya. Sebuah kunai merah darah mengarah ke arah Luozeng. Namun, Luozeng dapat menghindarinya. Namun, tanah yang terkena kunai-kunai itu hancur. Dan tiba-tiba seperti ada lapa yang berbentuk singa. Lalu ada suara, "Refleks yang bagus, hadapi singa darahku." Luozeng lalu berkata, "Suara ini..." Belum Luozeng melanjutkan kata-katanya, singa darah itu tiba-tiba melompat dan menerjang Luozeng. Di scene lain, para ketua dari Sekte Qingyun sedang kaget dikarenakan pada ujian kali ini ada yang menyerang para peserta dengan spirit api. Kembali ke Luozeng yang sedang bertempur melawan singa darah. Di sini, Luozeng hanya bisa menghindari singa darah terus-menerus. Dan setelah itu Luozeng berteriak, "Luo Peran, jangan bermain-main. Aku tahu itu kamu." Dan Luo Peran menjawab, "Emangnya kenapa kalau kamu tahu siapa aku? Hari ini adalah hari kematianmu." Sambil mengeluarkan jurus kuat ke arah Luozeng. Lalu ditunjukkan para tetua sekte luar Qingyun marah dikarenakan yang ikut campur adalah murid sekte Qingyun. Karena dalam ujian murid tidak diperbolehkan murid yang sudah masuk sekte mengganggu dalam ujian murid tersebut. Para tetua sekte luar Qingyun bergegas berangkat ke arah Luozeng. Kembali ke pertarungan Luozeng. Luozeng yang bersiap menghindari serangan Luo Peran yang kuat malah terdesak dan tidak bisa menghindari serangan itu. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menembus singa darah dan membuat singa darah itu hancur. Ternyata yang menembus singa darah adalah sebuah pisau yang hampir saja mengenai Luo Peran. Tiba-tiba ada yang berbicara, "Bocah, kamu tidak apa-apa." Lalu Luozeng menjawab sambil terkejut, "Kapan perempuan itu ada di belakangnya? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Panggil saja saya Tetua Su dari Puncak Rintik, dari Sekte Qingyun." Lalu Tetua Su berbicara, "Pembuat masalah, keluarlah. Kamu murid dari mana?" Lalu ditunjukkan Luozeng yang ingin mengambil pisau yang dulu dilemparnya. Tiba-tiba pisau itu melesat dan hampir membuat kepala Luo Peran tertusuk. Dan pisau itu tiba-tiba ke tangan Tetua Su. Lalu Tetua Su melanjutkan perkataannya, "Kamu adalah murid dalam, dan aku yakin kamu mengetahui aturannya. Meskipun dia belum menjadi murid Sekte Qingyun, kamu tidak bisa menyerang orang yang sedang mengikuti ujian untuk masuk sekte." Lalu Luo Peran terkejut saat ada kakek tua, dan kakek tua itu berbicara, "Tetua Su, murid ini adalah Luo Peran yang berasal dari Puncak Tianyi. Serahkan saja dia padaku." Tiba-tiba para tetua pun berkumpul. Lalu tetua itu pun lanjut berkata, "Kamu mengganggu ujian masuk. Jadi kukurangi 1000 poin darimu sekarang. Kamu pergi dan renungi kesalahanmu dalam 3 bulan." Lalu Luo Peran terkejut sambil berkata, 1000 poin? Itu... Belum selesai berbicara, tetua berkata, "Masih kurang." Lalu Luo Peran tiba-tiba lari ketakutan. Lalu Tetua Su berkata kepada tetua luar Tianyi, "Aku malas berurusan dengan murid kalian. Justru aku tertarik kepada peserta baru ini." Sambil melihat Luozeng. Namun Luozeng hanya memikirkan pisau pusaka yang dilemparkannya dulu. Di awal scene, Luozeng dikelilingi oleh tetua sekte luar, dan para tetua sekte luar Qingyun mulai menawari satu persatu, dari tetua puncak ombak, tetua puncak imperial, dan tetua puncak Tianyi. Namun Luozeng masih belum memilih tempat mana yang akan Luozeng tinggali untuk berlatih. Di tengah kebingungan saat para tetua menawari untuk berlatih di masing-masing puncak, Tetua Su berbicara kepada Luozeng, "Apa kamu pernah melihat pisau terbang ini?" Luozeng kaget sambil menjawab pertanyaan dari Tetua Su. Sambil menghela napas, sambil mengangguk. Lalu Tetua Su bertanya kembali kepada Luozeng, "Kamu suka?"
Lalu Luo Zeng mengulurkan tangan, akan tetapi Tetua Su tidak menyerahkannya. Dan Tetua Su berkata kembali, "Aku menemukan pisau terbang ini secara kebetulan," sambil merasa bangga. Lalu Tetua Su menanyakan ke Luo Zeng, "Apakah pisau ini milikmu, Luo Zeng?" Lalu Luo Zeng menjawab, "Iya benar, pisau terbang itu milikku, Tetua Su." Lalu Tetua Su berkata, "Tetapi sekarang pisau ini milikku," sambil menunjukkan ekspresi yang menggoda. Lalu ekspresi Luo Zeng mendadak murung. Lalu Tetua Su lanjut berbicara, meskipun pisau tua ini sudah usang, tetapi pisau ini masih kuat. Aku akan mengembalikan kepadamu." Tapi berpindah kepada tetua lain yang mendebatkan tentang senjata yang ditawarkan Tetua Su kepada Luo Zeng. Nah, sebelum lanjut ceritanya, aku mau nerangin tingkat-tingkat senjata di dunia yang ditinggali Luo Zeng. Yang pertama, senjata metafisik. Kedua, senjata spirit. Ketiga, senjata suci. Keempat, senjata dewa. Kelima, senjata dewa ekstrim. Dan tubuh Luo Zeng saat ini adalah senjata metafisik tingkat menengah karena ditempa dalam tungku api selang. Kembali ke Luo Zeng. Luo Zeng bergumam dalam hati, "Senjata ini awalnya memang milikku. Sekarang dia menggunakannya untuk mengancamku," sambil memasang muka muram. Lalu Tetua Su melanjutkan kata-kata tadi, "Tapi aku mau kamu bergabung dengan Puncak Rintik." Saat Tetua Su berkata tadi, sontak para tetua lain protes kepada Tetua Su, dikarenakan Tetua Su selalu merebut incaran murid para tetua lain. Lalu Tetua Su menatap para tetua dengan tatapan mengerikan, lalu berkata kepada para tetua, "Kalian sudah tahu kan kekuatan pisau terbang ini?" Lalu para tetua mundur dan ketakutan. Lalu Tetua Su melanjutkan tawarannya kepada Luo Zeng. "Bagaimana? Apa kamu mau pisau ini kembali? Tapi kamu harus masuk latihan Puncak Rintik. Coba kamu pertimbangkan." Lalu Luo Zeng menjawab dengan cepat, "Bagaimana aku bisa menolak tawaranmu di saat kamu menyerahkan pisau ini?" Luo Zeng sambil mengambil pisau terbang yang ditawarkan Tetua Su. Lalu tiba-tiba ada suara orang sambil berlari mendekati Luo Zeng. "Kakak Luo, apa aku bisa ikut denganmu?" Ternyata yang berbicara adalah teman perjalanan Luo Zeng. Lalu Luo Zeng menanyakan kepada Tetua Su, "Apakah temanku bisa ikut ke Puncak Rintik?" Lalu Tetua Su menjawab, "Tentu saja." Lalu kita ditunjukkan seorang tetua yang berbicara. Berikutnya para tetua membawa murid baru menuju paviliun buku langit untuk memiliki buku ilmu bela dirinya. Lalu Luo Zeng berkata, "Paviliun buku langit?" sambil bertanya-tanya. Lalu Tetua Su berkata, "Semua murid luar memiliki kesempatan 1 kali gratis untuk masuk ke dalam paviliun buku langit untuk memilih buku ilmu seni bela diri." Lalu Luo Zeng bertanya, "Apakah perlu bayar jika masuk lagi ke paviliun buku?" Lalu Tetua Su menjelaskan, bukan hal mudah dan sederhana bagi murid aliran Qing Yun untuk masuk ke paviliun buku. Setiap memilih 1 buku ilmu seni bela diri harus membayar 100 poin. 100 poin itu sama dengan 200 kristal kotak. Karena itu, kamu harus menghargai kesempatan ini. Lalu, Tetua Su memberikan selamat kepada Luo Zeng yang telah bergabung dengan pelatihan Puncak Rintik. Lalu, Luo Zeng berterima kasih kepada Tetua Su. Dan cerita video kali ini berakhir. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah dari kata-katanya. Harap dimaklum ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar kami lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Bye-bye.